Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, salam sehat. Selamat datang di podcast Pujakusuma TV. Kali ini kita kedatangan narasumber Prof. Heru Santoso. Beliau di Pujakusuma sebagai Dewan Pakar, ya Pak Prof ya. Ya, untuk podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan program UMKM dan juga program koperasi yang akan dikembangkan oleh DPP Pujakusuma. Pujakusuma sudah menginisiasi dan melakukan audiensi dengan Menteri Koperasi dalam rangka membangun kerjasama antara DPP Pujakusuma dengan Menteri Koperasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program UMKM di Indonesia. Nah, bagaimana Prof terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pujakusuma terkait dengan program UMKM ini, dan kenapa program UMKM ini menjadi program unggulan di Pujakusuma? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga kepada semuanya. Jadi sesuai dengan visi ya dari Pujakusuma, yaitu Pujakusuma yang maju, mulia, berbudaya dan mandiri, dan tersirat juga di dalam implementasi dari visi itu, yaitu dari Sabta ya, Sabta Cita Pujakusuma, yang salah satunya adalah menyediakan akses pengembangan ekonomi melalui koperasi dan UMKM. Ini memang satu segmen yang merupakan concern daripada Pujakusuma di dalam rangka untuk mengembangkan marga Pujakusuma melalui koperasi dan UMKM. Oleh karena itu barangkali event ini memang betul-betul sebagai satu langkah awal. Yang pertama adalah untuk identifikasi kekuatan-kekuatan UMKM Pujakusuma. Itu yang paling penting. Dan yang kedua tadi tentunya event ini juga telah mensiasati untuk legalitas dari kementerian yang juga dihadiri dengan memberikan secara simbolis NIP. Ini suatu bukti bahwasanya pintu untuk Sabta Cita yang kedua, pengembangan ekonomi masyarakat itu sudah terbuka. Oleh karena itu barangkali tindak lanjut adalah kemudian bagaimana betul-betul Pujakusuma yang tadi juga melalui event ini telah diresmikan kantor koperasinya betul-betul mempunyai fungsi di dalam pengembangan itu. Paling tidak itu menurut saya ada 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi konsultatif mengenai pengembangan UKM. Nah, fungsi konsultatif ini adalah bagaimana para pelaku UMKM itu betul-betul kalau ada kendala-kendala itu kantor koperasi Pujakusuma itu menjadi satu media ya untuk memberikan satu solusi. Dan kedua sekaligus ini juga membuka untuk peluang berikutnya, yaitu pengembangan daripada pasar ya, pasar daripada UMKM. Karena kalau banyak pun kalau pemasarannya juga ini juga menjadi satu pemikiran ke depan oleh Pujakusuma. Dan yang ketiga tentunya adalah yang paling penting adalah ini sekaligus bagaimana kemudian UMKM itu sebagai satu pilar di dalam rangka untuk mensejahterakan, karena inti daripada paguyuban ini adalah juga bagaimana warga kita sejahtera. Oleh karena itu dengan koperasi UMKM ini tentunya saya menyarankan memang harus kemudian perencanaan berikutnya di dalam rangka pengembangan ya, tidak hanya di level ini tetapi juga nanti ya ini harus tersebar untuk warga-warga di level DPW, DPW, bahkan sampai kecamatan. Nah, ini yang kemudian oleh para pengambil kepentingan, para pengurus inti harus kemudian mendesain bagaimana kemudian pengembangan berikutnya dan tindak lanjut dari event ini. Oke. Itu yang paling penting. Ini kan tadi Prof sudah sampaikan bahwa hari ini ada kegiatan fasilitasi ya, penerbitan nomor izin berusaha. Ini sudah ada sekitar 1.000 UMKM Prof ya. Nah, kenapa ini penting Prof bagi UMKM ini?
penerbitan izin ini? Apa urgensinya untuk para UMKM Pujakusuma ini? Ya, salah satu hal yang penting di dalam satu produk itu adalah legalitas, ya kan? Legalitas itu akan memberikan jaminan baik dari sisi terutama dari sisi kualitas ya. Karena ini segmen-segmen dari kualitas itu tergambar dari legalitas. Nah, salah satu legalitas yang utama adalah terdaftarnya UMKM itu di dalam suatu regulasi yang jelas. Jadi dengan datanya NIP ini adalah betul-betul itu memberikan legalitas yang jelas dari UMKM kita. Walaupun ini nanti juga harus ada proses tahapan berikutnya untuk memberikan legalitas berikutnya. Barangkali ya, ini hanya dari sisi NIP-nya. Tapi barangkali nanti berikutnya juga legalitas itu barangkali kita harus mensiasati tindak lanjut dengan majelis ulama yang memberikan sertifikat halal. Sertifikat halal dari produk-produk ini. Jadi ini memang betul-betul satu pintu masuk untuk juga nanti menjadi PR bagi kita Pujakusuma untuk pengambil berikutnya. Jadi dengan langkah awal ini untuk legalitas awal. Dengan NIB ini UMKM-nya sudah terdaftar. Ya, sudah legalitasnya. Kemudian nanti bisa kerjasama dengan perbankan, dengan pemerintah ya. Perbankan tuh pengembangan ini modal. Penegasannya ini kan Pujakusuma membantu ya. Ini gratis nggak, Prof? Membantu penerbitan NIB buat UKM Pujakusuma gratis nggak nih? Kalau hari ini memang gratis kan? Gratis. Gratis, memang gratis. Dan kita usahakan tetap nanti dengan koordinasi dengan tetap gratis ya. Kita apakan. Dan oleh karena itu nanti dengan peresmian koperasi nanti bagaimana juga ini memberikan satu fasilitasi juga terus. Jadi kita nanti juga menjadi satu fasilitasi dengan membuat jaringan-jaringan dengan dinas koperasi yang berwenang di dalam penerbitan ini nanti sebagai satu anjungan lain yang bisa kita sediakan khusus untuk warga kita. Oke. Jadi hari ini kan dimulai dari 1.000 ya. Ingat para pelaku UMKM Pujakusuma, ini program gratis untuk pelaku UMKM Pujakusuma untuk menguruskan nomor izin berusaha. Ingat, silakan mendaftar ya, Prof ya. Nah, bagaimana teknisnya, Prof? Pendaftarannya ini dari mana mulai yang tidak hadir dari hari ini? Seperti apa nih teknisnya? Silakan. Nah, kemudian event ini dari peristiwa ini karena ini sekaligus sebagai satu spirit dan juga legalitas bahwasanya tindakan kita ini memang sudah menjadi kehendak dan punya garis linier dengan kebijakan Menteri Koperasi. Itu yang paling penting ya. Oleh karena itu ini harus disosialisasikan. Ini kan hanya terbatas 1.000 UMKM dan terbatas para undangan yang. Oleh karena itu tugas berikutnya adalah bagaimana ini bisa disosialisasikan ke DPW seluruh Indonesia, DPP seluruh Indonesia. Sehingga nanti DPW masing-masing dan DPP masing-masing di wilayah Indonesia itu bisa juga berkoordinasi setempat ya dengan dinas koperasi ya, pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan penerbitan izin. Nah, kalau bisa nanti justru DPW lainnya, misalkan Lampung, misalnya ini juga bisa melakukan ini. Ini juga bisa online ya, Prof? Bisa online ya? Bisa online ya. Jadi pendaftarannya langsung bisa ke online. Tapi pemasaran harus mulai ini, dan ini harus disosialisasikan. Oke, itu aja. Oke, terakhir Prof, ketika sudah ada terbitlah NIB untuk UMKM Pujakusuma, lantas ke depan apa program selanjutnya untuk UMKM Pujakusuma ini? Ya, tentunya yang pertama adalah menjamin survive ya, dalam artian bagaimana keberlangsungan UKM itu bisa hidup. Oleh karena itu tidak lepas juga setelah NIB ini terbit, tetapi juga pendampingan terus kita lakukan supaya betul-betul dia itu survive, tidak hanya dalam persaingan, kemudian nanti masuk mau pasar pun kesusahan. Dan ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita mengawal untuk tetap UMKM itu survive ya, berlangsung terus dan hidup ya. Dan itu yang paling penting. Oke, terima kasih Prof. Pemirsa, tadi perbincangan dengan Prof Heru terkait dengan program UMKM Pujakusuma, luar biasa ya.
Pujakusuma sudah mengawali dan menginisiasi gerakan penerbitan 1000 NIB. Iya. Ya. Jadi monggo para sedulur, para pelaku UMKM, jangan lupa daftarkan UMKM-nya ke Pujakusuma, kemudian akan dibantu untuk penerbitan izin usaha bersama. Oke. Saya kira itu salam Pujakusuma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.